Tapi tadi Dimas bilang Lakers ini butuh shooters. Benar. Mungkin kita masih bisa bahas satu lagi tuh, kira-kira siapa yang menarik buat lu untuk ditukar nih dari Lakers? Raptors. Bisa nggak sih yang dimasukin sih ini? Lamelo Ball masuk ke situ. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Idan. Sebelah sana ada Soib Aneh Santun. dan Dimas Muari. Gini. Iya. Tapi lu keren boy. Oh, terima kasih. Apa tuh Atlas? Apa kalau dari sini tulisannya Atlas? Iya, Atlas. yang tempat Oh, Atlanta. lapangan basket di Surabaya kan, Atlas. Atlanta 1996. Bikin sendiri tuh. Bikin bordir Oh, oke. di Aza Store. Aza Store. Sponsor. Oh iya, jangan ya. Iya. Hari ini tuh kita masih ngomongin tentang NBA ya. Yoi. Adalah ngomongin NBA. Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Bukan hanya di main basket ya, tapi sebenarnya di NBA. Lu sadar atau enggak? Lu sadar atau enggak bahwa NBA, media-media yang meliput NBA yang dekat-dekat tuh di sekitar Amerika Serikat, itu rasa-rasanya lebih sering meliput beberapa klub aja. NBA itu ada berapa klub? 30 ya? 30. Tidak semua klub itu mendapat porsi sama dalam liputan gitu. Iya. Begitu juga pemain-pemain. Iya. Orang bilang, wah nggak adil nih. Kenapa sih pemain jago ini jarang diliput? Enggak. Kenapa? Alasannya nggak laku. Iya. Ya. Bener. Dia harus mengangkat pemain-pemain yang kira-kira menjual. Iya. Begitu pula klub juara hebat, tapi dia ada di pasar yang kecil, tidak populer, nggak laku dijual, jarang diomongin boy. Betul. Sebaliknya, klub yang biasa saja, bahkan cenderung prestasi di bawah, tapi menjual. Jadi kalau di Amerika Serikat tuh, di NBA itu ada beberapa klub tuh malah sering diomongin. Iya. Misalnya fanbase gede, Los Angeles Lakers. Ah, udah pasti. Ya. New York New York, dan tetangganya. Boston. Oh, Boston. Iya kan? Ya besar lah. Terus kemudian apa tuh? Chicago Bulls itu tuh punya porsi sendiri gitu. Makanya kenapa kayak di NBA lu akan sering sekali dengar berita tentang LeBron. Pemain lain jago, cetak poin banyak, assist banyak, rebound banyak, kalah sama berita LeBron misalnya nonton anaknya. Iya. Gitu kan? LeBron nonton anaknya tuh lebih banyak beritanya daripada misalnya ini pemain jago nih kemarin cetak 40 poin apa gitu. Nah, terkait itu kita juga harus ikut lah. Supaya banyak. Iya. Gue nih pengen ngajak Santun sama Dimas ini ngomongin tentang Lakers. Los Angeles Lakers di musim ini. Ya. Gue mau kasih pengantar dulu kepada pemirsanya main basket. Lakers ini musim ini itu naik turun. Nggak stabil. Lolos playoff nggak nih? Ya. Nggak lolos nggak nih gitu. Bagaimana nih gitu? Nah, gue mau flashback dulu. 2 tahun yang lalu mereka juara. Ya. Mereka juara. Bubble. Iya, di dalam bubble, betul. Betul. Tahun 2020. Gue sangat ingin menyoroti itu masalah defense-nya. Tahun 2020 mereka itu peringkat defensive rating-nya, kekuatan defense itu nomor 3 besar di NBA. Nah, tahun 2021 kemarin ketika Bucks juara, itu mereka bahkan paling bagus defensive rating-nya. Nah, musim ini nggak begitu bagus. Kenapa? Ada beberapa pemain yang hilang. Yang hilang dari komposisi 2021 sama 2020 itu yang sudah tidak ada lagi di sini. Betul. Yang sebenarnya sangat signifikan dalam membantu pertahanannya Lakers. Misalnya Kyle Kuzma diganti sama jagoan kita bersama. Kyle Kuzma. Brody. Yoi, lalu kemudian Kentavious, KCP, Caldwell Pope itu hilang. Yang lu sadar atau enggak sangat membantu kekuatan defense-nya Lakers Di tahun saat itu 2021 dan 2020. Oke. Nah, saat ini defense-nya keropos. Bagaimana dengan offense?
offense-nya Lakers tuh sebenarnya ya so-so aja. Ketika dia juara tahun lalu dan sekarang dia segitu gitu. Jago gitu, cuman ya apa bahasa kerennya tuh defense wins championships gitu. Wah. Offense is offense. Offense wins the game. Offense wins the games, defense wins championship. Yes. Nah, di episode ini tuh kita nih, nah sekarang Lakers kan jalan nih. Lakers jalan kayak kekuatannya lolos playoff atau enggak gitu. Iya. Kita karena dia sering diomongin, kita juga pengen ngomongin. Kayaknya ini beberapa pemain Lakers nih kayaknya harus dibuang nih. Ini dia nih. Harus dibuang gitu, harus diganti sama pemain lain yang yang ada di pasar, yang ada di pasaran lah dari klub-klub lain gitu. Nah, gua sama Santun sama Dimas itu sudah ngubek-ngubek lah nyari gitu. Mana yang cocok untuk masuk ke dalam Lakers yang baru dan siapa saja yang sebaiknya dikeluarkan. Betul. Sampai sebaik dikeluarkan, cari pemain baru. Buat informasi di NBA itu lo nggak bisa sembarang, nggak bisa sembarang. Wah udah masukin siapa misalnya Kyrie Irving, Tukar sama Westbrook. Tar dulu lihat dulu gajinya, masuk nggak gajinya nih? Ternyata nggak masuk, nggak bisa. Dan belum tentu juga si Brooklyn Nets suka dengan permainan Westbrook. Betul. Siapa tahu nggak dibutuhkan sama tim permainan seperti itu, ya ngapain nggak bisa dengan enaknya aja. Betul. Lalu jelas kebutuhan timnya apa dan yang memang nanti ujung-ujungnya itu adalah gajinya. Iya. Gajinya berapa, masuk nggak di gajinya? Betul. Terus kemudian sebenarnya ada satu lagi salah satu komoditas yang bisa dijadikan bahan untuk pertukaran itu sebenarnya potensi draft. Cuman potensi draft nih kita nggak usah masukin karena kayak Lakers ini nggak punya aset untuk di draft sampai sekitar tahun 2027. Ronde 1 dia nggak punya. Jadi nggak, ya udahlah nggak usah diomongin gitu. Jadi kita ngomongin yang ada aja. Tun, sebelumnya gue pengen tahu Santun dulu. Gimana lu lihat Lakers belakangan ini, Boy? Dari awal sampai sekarang. Ya kan dari awal aku udah bilang kan Lakers ini ya dengan rombakannya di awal musim dengan memasukkan banyak veteran ke timnya. Ya gitu-gitu aja, Boy. Veteran jago-jago, Boy. Dulu jago. Ya memang dulu jago. Itu udah Dwight Howard, Westbrook, Carmelo. Akhirnya apa? Gantian cedera kan? Oke. Gantian cedera. Memang yang tim lain juga gantian cedera. Tapi kan ini speknya kurang sip. Speknya kurang sip ya? Ya kurang sip. Memang udah aku prediksi. Iya. Kayaknya LeBron harus diganti. Astaga. Udah boleh, Boy ya? Tar lu. Dimas lu gimana ngelihat Lakers, Mas? Bahaya ngomongin LeBron. Astagfirullah. Kok bahaya? Salah berarti. Gila lu. Makanya. Kan nggak ada yang beli nanti. Jersey udah diproduksi masalahnya nih. Jersey nomor 6 udah produksi banyak, nggak boleh dijual. Lakers. Awal mula kasih julukan 360. 3 Anthony Davis, 6 LeBron, 0 adalah Westbrook. Westbrook. Iya ya, 360. Iya. Terus Dalam perkembangannya sampai sini perkembangannya kayak apa ya? Nggak sesuai yang gua harapkan lah, gua aja ya. Lu berharap apa sama Lakers? Iya, mereka punya chemistry yang kuat, punya entah triangle offense buat mereka bertiga gitu loh. Iya. Tapi nggak ada terjadi, masih aja dengan permainan LeBron yang all around, Anthony Davis yang all around, Westbrook yang all around. Ya gitu akhirnya gitu loh. Akhirnya sekarang si Anthony Davis masih di bangku cadangan dengan cederanya kan, injury kan. Iya. Yang gue lihat ya Lakers yang dulu yang sampai sekarang ini belum gue lihat adalah, gue inget banget offense terbaik mereka, offense paling cepat mereka adalah saat tim lawan free throw, Anthony Davis sudah di depan. Tinggal seal doang, LeBron dapat defensive rebound, lob bola ke depan, udah dapat foul lagi. Iya. Itu nggak terjadi sekarang gitu loh. Oke. Adanya dapat bola coast to coast, cari nggak dapat, hajar lagi, balik mundur lagi, ISO lagi, balik lagi mundur lagi. Kalau lu istirahat bentar, minum sebentar, yang ISO nggak tahu itu ya. Lu 2 pemain lagi pada minum, dia cuma bertiga. Nah, terus sama yang mereka sangat kehilangan adalah sosok shooter di lapangan. Oke, shooter ya. Yang gua tahu sekarang adalah ada Malik Monk sama ada satu rookie-nya, namanya adalah tadi Austin Reeves. Cuma masih belum terlihat sampai sejauh ini
potensi mereka. Ya, Malik Monk, apalagi Avery Bradley harusnya juga bisa dong. Ya, ya, ya. Cuma belum kelihatan klop lah gitu Ya, loh. Ini menurut gua. Nah, guys, kita tuh teman-teman, jadi sebelum kita mulai ini tuh tadi kita mulai nyari beberapa formula kecocokan siapa nih yang bisa ditukar sesuai dengan kebutuhan. Di Santun udah lihat, Dimas juga ada. Sebelum kita kesini tuh, jadi misalnya nih Santun bilang ini dia cocok ditukar nih sama pemain ini. Alasannya kenapa, gajinya kenapa, berapa, itu masuk gitu. Nah tapi sebelum itu balik lagi, lu tadi serius nggak? Apa itu? Bilang LeBron yang harus ditukar. Oh, jangan dong. Itu cuma buat panas-panas nasi aja. Berarti menurut lu kalau misalnya ada yang harus keluar dari Lakers, siapa yang harus keluar menurut lu? Ini enggak, udahlah nih keluarin aja nih pemain ini 2 atau 3. Hah? Westbrook. Hah? Westbrook. Wah. Karena dia punya gaji gede banget itu. Gede banget. Uangnya banyak Lakers, boy. Kan udah habis dia, nggak bisa nukar siapa lagi, nggak bisa beli. Dia kan harus keluarin gaji yang gede itu supaya dapat pemain yang lebih fungsional di situ. Iya. Biar ideal. Siapa lagi selain Westbrook? Westbrook, aku ngincar gaji nggak gede-gede aja ya. Yang veteran-veteran kan kecil-kecil semua itu gajinya. Westbrook, kalau Anthony Davis aku jangan lah. Jangan. Karena ya itu makanya dilema kan. Iya, LeBron sama Anthony Davis pilih yo. Pilih Gue mana? LeBron lah. Hah? LeBron. LeBron ini buang. Ya jangan. Anthony Davis Iya buang. sih. Anthony Davis. Tapi Anthony Davis ini keren boy. Kalau aku enggak. Oh, keren. Gue pakai kata-kata lu keren dulu. Iya. Apa itu? Keren dulu, sekarang mau udah nggak keren juga Anthony Davis jangan-jangan. Dia itu kan terkendala cedera-cedera aja. Takut cedera sebenarnya, bukan cedera menurut gua Sering ya. cedera dia. Iya, tapi sekarang tuh kayak takut cedera sehingga tidak maksimal mainnya. Masih Walaupun kemudian trauma kali ya. walaupun kemudian cedera juga Iya ya. makanya. Terus siapa boy kalau yang harus dibuang boy? Serba salah, makanya gue lihat salary cap gajinya tuh yang paling gede Westbrook, Anthony Davis, LeBron. Iya. Mau ganti yang lain ya gajinya. Iya. Dilema sih sebenarnya. Berarti kan antara LeBron sih nggak mungkin sih. Iya. Kalau gua rasa gini. Anthony Davis seperti komentar beberapa komentator di NBA, performa dia sejauh ini tuh di bawah ekspektasi. Di bawah ekspektasi. Siapa yang waktu itu komentar ya, Charles Barkley kalau nggak salah ya, Charles Barkley bilang lu nggak bisa nyalahin orang lain, Westbrook udah menurut dia udah lumayan keren, LeBron apalagi gitu. Yang harusnya lu cela itu adalah Anthony Davis. Oh, dia ngomong gitu. Iya, karena dan gue setuju gitu. Karena dia tuh harus sekarang tuh masa primanya. Betul. Oh iya. Ini tuh prime-nya Anthony Davis harusnya. Betul. Tapi lu semua seolah melihat bahwa Anthony Davis Udah melakukan semuanya padahal belum gitu. Dia ya buat gua iya sih seharusnya Davis ini udah harus waktunya dia dominan banget gitu. 25 poin lah berapa gitu. 30 poin berapa harusnya begitu gitu. Sehingga ini kita akan banyak berputar di dua pemain ini. Kita rasa di sini yang harus ditukar adalah Westbrook dan Anthony Davis. Dua-duanya. Ya satu juga nggak apa-apa gitu kalau dapat pertukaran yang bagus, satu nggak apa-apa. Atau bahkan pemain lain pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Bisa aja. Cuman kan masalahnya gini, lu pengen dapat pemain yang bagus banget. Nah sementara yang bagus banget di Lakers dan itu sudah pada gaji di mahal-mahal semua. Betul. Orang dia juga gimana? Yang di bawah mau ditukar cari yang bagus nggak mau, itu kayak biasa-biasa aja pemainnya, relatif biasa-biasa aja. Nah, Tun, lu mau dari yang mana dulu? Trade sama yang mana yang mau lu bahas? Yang lu setujuin? Yang ini ada beberapa kan buat skemanya. Ya. Tapi yang paling aku ideal ya. Ya. Woi, paling ideal. Kita buang Westbrook, kita trade. Sama tim mana? Aku trade ke Sacramento Kings. Oh, Sacramento Kings. Oke. Ya. Westbrook itu kan gajinya 44,2 juta dolar. Ya. Itu. Berarti harus yang seimbang tuh gajinya. Nah, kita trade sama bukan kita ya, aku ya. Aku trade. Nggak apa-apa, kesannya kita jadi manajer kan? Iya, sama Harrison Barnes. Barnes dan Buddy Hield. Kenapa Buddy Hield mereka berdua? Oke. Gajinya mereka itu seimbang. Jadi Westbrook ditambah satu orang pemain Lakers yang gajinya
kecil yang sekitar 2,6 juta dolar. 2 jutaan ya. Seimbang sama mereka berdua nih, Harrison Barnes Harrison ditambah Barnes Buddy sama Hield. Dua orang berarti Nah, ya. kenapa keuntungannya kenapa? Apa? Dua-dua ini scorer. Buddy Hield sama Harrison Barnes ini Buddy Hield beberapa kali nikam scorer. Lakers loh. Terus. Nah, Harrison Barnes sampai sekarang itu poin per gamenya 16 poin 2 per game, rebound per gamenya 6,1. Buddy Hield kurang lebih. Buddy Hield itu 15,6. 15 poinan ya. Poin per game ya? Ya. Jadi kalau di NBA yang dianggap scorer tuh harus di atas 15 poin per game. Ya, Itu di NBA. Dia punya apa itu? Setidaknya Standarnya. segitu ya. Ya segitu dianggap scorer. Oke. Nah, Westbrook tahu nggak Westbrook berapa? Berapa? Westbrook ini nggak bagus-bagus banget. Iya benar-benar. Ternyata sampai sekarang Menjelang All-Star ya. menjelang All-Star cuma 18,6 per 18, game. iya. Dia Tidak reboundnya seperti cuma biasanya. 81. Dia dibuang sama Hadley tambahan satu yang pemain murah. Dapat Harrison Barnes dan Buddy Hield. Luar biasa itu. Lakers. Iya. 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 Jadi ketambahan 2 scorer, Oke. hilang 1 scorer, masuk 2 scorer. Bisa jadi sih, bisa jadi. Buat jadi senjata. Aku sih tadi kalau ini kayaknya paling oke nih. Dan untuk defense juga masih oke nih dibanding Oh benar. Ya, Harrison Barnes kan ya. gajinya kan 2,2 juta dolar. Harrison Barnes 20 jutaan. 20,2 juta dolar. Buddy Hield 22,4 juta dolar. Gede banget juga orang nih. Westbrook nih gila memang ya. Kalah di pemain kita di logout. Loh, bukan. Buat 2 liga habis sama dia. Dibayarin semua. Liga-liganya boy. Oke. Ini paling ideal menurutku sih. Tadi aku udah coba cuman kok poin per gamenya paling oke ini. Lu Mas, Aduh. dari beberapa skema yang sudah kita bikin, sama tim mana yang lu suka? Sebaiknya ditukar. Aduh. Harus Westbrook ya? Loh, Ya, ya bebas, bebas. tadi kan kita udah LeBron bikin juga skema boleh nih. buang. Enggak, maksudnya kalau gue sih pengennya sama Nets. Hah? Nets. Sama Nets, bisa sama Nets, cuman ya bisa lah. Cuman ya kalau sama Nets yang dijual adalah Anthony Davis. Ya oke. Nah, kalau Anthony Davis dijual masuknya sih James Harden. Oke. Tetapi ya sama pemain-pemain yang 2 komaan lah gajinya ya. Tapi kalau bisa jangan ada big man yang di trade. Karena kalau gua ngerasa kehilangan Anthony Davis, harus ada big man lain di Lakers yang Masih ada kan si DeAndre. Andre sama Howard, Dwight Howard. Ya, itu maksud gua gitu. Jadi Ya. udah James Harden masukin aja ke Lakers dulu nih. Ini harapan gua ya. James Harden, Westbrook, LeBron, Dwight. Ya. Nah, shooternya nih yang gue masih bingung. Dari kemarin tuh gue ngerasa shooternya Lakers tuh memang belum ada yang Konsisten. real. Iya. Harapannya ya mungkin James Harden lah bisa nanti. James Harden ya. Off ball dribble shooting kan. Iya. Gue kalau gue itu sih Nets ya karena memang gajinya Harden sendiri aja sih 40. Memang kalau dari sisi gaji ini pun masih nggak imbang sih sebenarnya. Iya Jadi, benar. James Harden itu 44 jutaan, Anthony Davis tuh hanya 35 jutaan. Harus tambah 2 pemain lagi. Jadi seenggaknya ya harus nutupin kan? Iya. Ya barangkali ya masih ada harus ngirim 2 pemain lagi. 3 lah. Iya, bisa makanya. 4 pemain itu. Iya, Makanya. bisa lebih. Gila ya. Tapi gue harap jangan big man ya ditukar sama Lakers ya. Iya. Karena betul-betul Anthony Davis kehilangan Anthony Davis tuh lumayan tuh big man. Iya. Gitu kalau gue Nets ya, gue berharap. Lu apa boy? Siapa tahu. Nah gini, Gue tau lo pasti Ben Simmons kan mau lu masukin. gue tuh Ben Simmons tuh gue bingung kan. Ben Simmons tuh masih main basket gak sih? Masih. Tapi Masih. PlayStation. Enggak. Kalau NBA sih gue rasa pemain-pemainnya profesional kan dia masih punya kewajiban kan. Dia masih punya kewajiban apapun yang terjadi entah. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Ben Simmons gitu. Selain ya kemarin kekecewaan kayak agak clash gitu sama klubnya ya, sama klubnya dia sama 76ers. Tapi tadi Dimas bilang Lakers nih butuh shooters. Bener. Para penembak jitu yang Ya berarti Ben Simmons nggak bisa masuk kalau Dimas. tapi ada temennya boy.
teman-temannya. Tapi nggak apa-apa. Ben Simmons tuh gue harap begini. Udah Ben Simmons keluar aja dari Sixers. Dan kawan-kawan ya. Siapa tahu dia biar bisa main ya. iya bisa main. Siapa tahu mungkin Tunggu juga kan ya main iya, gimana. dia main di Sixers jangan-jangan dia masih traumatis. Karena fansnya juga kan sudah tersakiti kasarnya ya. Iya. Udah nggak percaya gitu ya udah apa ya, entah itu bentukan media atau media terlalu keras ketika itu terjadi gitu. Udah lu keluar aja dari sana. Nah, gua rasa balik lagi Lakers itu udahlah buat gua kayak Anthony Davis tuh nggak maksimal. Dia seharusnya sangat superior di paint area. Dia seharusnya superior di situ gitu, seperti big man lain, Joel Embiid, terus bagaimana Giannis superior di dalam, siapa Joker di dalam, seharusnya begitu gitu harapannya. Tapi sekarang kan si Davis itu tidak seagresif itu, malah kadang-kadang nembak di luar, dibiarin Westbrooknya yang masuk, dia yang keluar. Jadi buat gue, aduh, potensi terbesar lu tuh bukan itu, walaupun lu bisa main di situ. Nah, Westbrook juga begitu. Westbrook buat gue tuh selalu melihat Westbrook sama LeBron James ini seharusnya duo dinamis yang saling mendukung, sama-sama hebat. Tapi mereka ini jadinya duo dinamis, tapi kayak main sendiri-sendiri, nggak yang ada kaitan yang kuat gitu. Kayak kita ngelihat Chris Paul sama Devin Booker, Kayak LeBron sama Wade. dulu, atau misalnya sekarang tuh Trey sama John. Ya. Nggak kelihatan gitu, nggak dua yang dinamis. Nah, makanya gue bilang udah nih, ini bisa cocok nih skema yang kita bikin nih, Anthony Davis sama Russell Westbrook. Dua-duanya langsung kirim ke Sixers. Satu adalah dapat Ben Simmons, satu lagi karena lu bilang shooters, Danny Green boy. Ini kalau dijumlahin luar biasa loh. Makanya, iya. Banyak boy, Gila kita nih. dapat kue lumpur. Iya. Kacau ini. Bukan gelumper boy, gedung boy dapat. Jadi pabrik-pabriknya ya. Iya. Ini gila nih. Gajinya 35, 40, anjir 70. Jadi ini si Hampir 80. Idan nih mau menukar 80 boy lebih. Lakers dengan Sixers nih. Ya, Iya. tukar aja. Terus Ben Simmons dengan harapan Ben Simmons-nya tuh kembali ke performa sebelumnya. Dan main ya intinya Dan ya. main gitu, udah ada masuk Lakers, udah nggak apa-apa bro, udah lewat aja, lu ngomong gitu, udah lewat aja. Dan lu sekarang dua baju baru, udah nggak biru lagi, sekarang lu ungu. Kalau kita sekarang lu kuning. Kalau lu ungu lu belum nggak boleh main kalau warnanya masih sama. Sama satu lagi Tobias Harris. Aduh. Iya. Tobias Harris. Ambil itu, kita hitung-hitung di sini 80, hampir 80. Ini tuh paling mahal kan Ben Simmons, 33 juta dolar, 35 jutaan. Paling mahal tuh Besaris 35.9. Iya. 68 tambah 10 78 ya, hampir lah. Hampir 80. Ya. Match, masuk Ya, jadi cocok cocok. gitu. Dan kayaknya jadi komplement, sama-sama mengisi, sama-sama untung. Harusnya sih memang si Sixers juga oke aja sih karena kehilangan Ben Simmons juga. Iya, Simmons iya. kan praktis kan udah berguna sekarang sama mereka. Iya. Iya, daripada orang-orang Sixers, orang-orang Philadelphia, mana di Ben Simmons udah kan akhirnya selesai masalahnya. Kita Gitu. lihat ya Sixers point guardnya adalah Ini bisa nggak sih boy? Apa? Westbrooknya keberatan. Aku nggak mau pindah. Nggak boleh boy. Dan bisa Davis. Yang bisa Davis, yang bisa Anthony Davis Davis. bisa ini sih. menolak. Ada third kicker. Iya. Oh dia punya Seth Curry. Ya. Seth Di Curry. Sixers Seth Curry, point guard Seth Curry. Ada Maxey. Iya udah itu aja. Bisa sih boy. Iya. Bisa sih. Bermanfaat sih dua-duanya. Tobias Harris juga bagus ini. Poin per tapi- gamenya 18. Tapi kalau dia di Sixers berdua nih si Westbrook sama Davis bahaya loh ada Joel Embiid sama Davis. Oh iya. Ya kan? Nggak mungkin lah mau lah. Bukan yang nggak Bisa mau. aja boy dia pakai skema Twin Tower Yang nggak atau apa mungkin gitu. nggak mau Lakers, kurasa. Iya masuk ke Lakers iya. Iya bisa sih kalau bisa jadi. Wah sayang gue kasih Davis bisa juara nanti Sixers nih katanya gitu nanti bisa kan? Iya Iya. bisa. Ya, Karena kata si penonton kita kan si Davis bisa menolak. ya. Tapi bagus juga sih boy 3 Ben Simmons Iya karena masuk, nggak apa-apa misalnya dia ngasih nih. Oke dia nanti akhirnya punya Anthony Davis sama si siapa tadi? Russell Westbrook. Tapi setidaknya ketika dia mereka menukar itu, mereka juga dapat sesuatu yang sebenarnya lebih baik daripada
daripada yang 2 ini yang dibuang gitu. Danny Green juga pernah main kan di Lakers, juara. Oh juara, juara sama Lakers, juara sama Raptors ya, Iya, Raptors juara. dan Spurs. Dan Spurs, juara mulu ya. Ada yang menarik nih Tun, yang sama Hawks nih gimana nih? Entah. Ya, ini baru ngomong-ngomong, Boy. Kita saling membaca pikiran rupanya. Iya. Kalau sama Hawks ini kayaknya lebih ideal karena Siapa? Trae Young. enggak lah ya. Jadi Westbrook ini cuman butuh dia doang yang juga diukur. Westbrook karena duitnya kita ngomong bayarannya pemain harus kan seimbang. Si siapa Westbrook itu sendiri ditukar sama yang paling cocok ya Danilo Gallinari. Oh, Danilo shooter kan ya? Dia power forward dia. Semua bisa kayaknya. Stretch forward, iya stretch forward. Baru sama ininya John Collins. Wih, favorit gua tuh Big man-nya iya. Nah, John Collins. karena Posterize. John Collins sih keren gue suka John Collins. karena ini kan kita mikirkan Lakers. Kita harus mikirkan Lakers kan supaya Iya, dia iya, bisa iya, perform. Lakers. Udah lah, biar Nah, tim lain biar jelek dulu. jadi Biarin aja. si John Collins itu sampai sekarang terakhir ini Iya. Beberapa dia tuh- waktu terakhir kemarin iya, ya. Ha? dia masih statistiknya masih bagus, 17,2 per game. Oke. Terus reboundnya 7,9. Jauh banget deh, Til peringkat 12 loh. Dan Gallinari lumayan. Ya. Lumayan, Di kisaran gitu aja ya. masih 10,3. Ya, Ya bisa lah. Tapi mereka berdua ini ya kehilangan Westbrook. Dia ketambahan 2 pemain besar-besar ya ini ya. Ini kategorinya besar-besar karena ya Iya. di atas 7,10. 6,10 sama 6,9. Iya. John Collins walaupun 6,9 itu dia dominan di dalam sama defender. Dia kalau slam dunk sih gila sih. Iya, sama defender dia, Boy. Iya benar. Itu. Forward center. The Colin itu. Ketambahan tapi Atau juga bisa dapetin Bogdan sih sebenarnya. Bogdanovic. Iya. Bogdan. Bogdanovic buat point guard lah dia. Nembak boy. Nembak. Off ball dribble Ball, shoot. iya. Lempar, tangkap, tembak. Bogdan nih sih masih bagus juga sih. Iya. 12 poin per game dia sekarang. Statistiknya. Gue tuh nih, sorry Tun, gue potong Tun. Yang menarik dari NBA itu adalah kita ini kan sudah bisa membuat skema ya. Skema, oh ini bisa ditukar gitu. Pemain ini bisa ditukar sama ini. Jadi kalau di NBA itu, ketika lu ya paling kan nih sudah mau menjelang Pertengahan. tenggat waktu Iya, batas terakhir lu boleh nge-trade. Itu tuh pemain-pemain itu sadar. Lu ini mau ditukar loh gitu. Oh gitu, oh ya gitu. Walaupun pernah terkejadian sesekali tuh dia nggak dibilang tetap lu ditukar gitu. Oh lu udah nggak main di sini. Lagi main substitution. Lu udah nggak main, udah nggak usah main lagi. Udah ditukar ke klub lain. Tapi sebenarnya umumnya enggak. Ada. Tapi sebenarnya juga dia tuh sudah dikasih tahu, misalnya menjelang batas akhir, dia tuh dikasih tahu sama agennya. Agennya bilang, lu ini ada potensi untuk ketukar loh. Ada kemungkinan ditukar, skemanya ke sini. Kayak kita aja bisa ngelihat, bisa ngitung ya. Apalagi mereka pasti lebih canggih lagi. Lu ada kemungkinan ditukar nih ke sini gitu. Jadi, jadi itu yang terjadi. Gimana menurut lu sama Hawks? Atau siapa lah lagi yang lain ada? Kalau gua Hawks lebih mending yang ini gue mau bilang gue lebih baik Anthony yang keluar daripada Westbrook. Oke. Kalau gue ya Westbrook di situ. Ya. Iya, lebih baik karena Rondo udah nggak ada, udah diganti. Kalau si Tyrone Tucker, aduh suruh bawa bola mah jangan lah kalau gue ya nggak lebih seneng dia main 2 yang bisa pass, catch, drive, cari buka situasi, kosong lu dunk, lu lay up, bisa kick out. Kalau gue ya lebih baik yang megang bola adalah Russell Westbrook. Betul, gue setujunya kenapa juga kalau Westbrook yang disimpan, kayak nggak ada pemain kecilnya yang seberbahaya Westbrook di sana. Iya, nggak ada. Jadi gue rasa malah kadang-kadang gue merasakan tadi Santun bilang rata-rata poinnya Westbrook kan cuma berapa, sekitar 18, di bawah 20 ya. Iya, 18 tuh. Gue merasa 18, itu 18 poin per game. Westbrook tuh lagi baik-baik aja, mengalah aja gitu. Gue lihat kadang-kadang begitu. Jadi dia apa ya bahasa Inggrisnya, bahasa Spanyolnya itu legowo gitu. Dia legowo sama teman-temannya gitu. Ayo bareng-bareng, gue merasa begitu. Jadi kalau bisa lihat pelatihnya ngasih, lu sikat aja lampu hijau. Lampu hijaunya nyala semua. Wah, semua disikat sama dia. Dia semaruk di mana dia bermain lah. Iya. Sebelum di Lakers ya. Iya. Mau di OKC udah parah.
di Houston Wizard kan mainnya semaunya. Kalau di Iya, sini iya. kayaknya lebih nahan. Ya lebih legowo, lebih dewasa Iya, ya. lebih sharing the ball. Ada yang keren nih. Kayaknya kita belum bahas. Ya. Westbrook di musim ini turnovernya turun, boy. Nah, Oh. itu dia. Turnover tuh salah satu faktor kemenangan tuh. Kalau lu kebanyakan turnover, besar kemungkinan tim lu kalah. Pemain yang modelnya seperti dia turnoversnya berkurang itu udah luar biasa. Berarti Iya, udah iya, sudah makin safety dalam Ketika mungkin, menguasai bola. Iya, Ya. dan saat momentum saat dia kapan mau tahan bola, kapan dia mau attack basket segala macam kan. Iya. Berarti dia udah lebih baik Iya, iya, daripada sebelumnya yang wow, yang pemain tercepat katanya kan Iya, iya. di NBA. Kita nih masih punya ada beberapa skema sebenarnya. Iya, Ada betul. sama Raptors, sama Pelicans, Magic. sama Orlando Magic. Yes. Mungkin kita masih bisa bahas satu lagi tuh. Kira-kira siapa yang menarik buat lu untuk ditukar nih dari Lakers? Raptors. Bisa nggak sih yang dimasukin sih ini? Lamelo Ball masuk ke situ. Oh, ini kita agak liar sedikit ya. Lamelo Ball masih murah loh. Oh iya ya. Oh iya. Tapi iya, masih murah. Masih murah ya? Masih murah kan dia Oh, masih iya. Oh masih iya, baru tahun pertama ya? tahun kedua. Oh tahun kedua. Berarti habis itu langsung belum. rebutan Langsung gila, semua. iya. Iya. Maksudku Lamelo Ball masuk. Aku itu dilema hayal-hayal ya. nih udah Iya, ya. ini agak hayal. Dilemanya kenapa? Karena sebenarnya yang pengen ku buang tuh yang ya kayak Ariza, Carmelo Anthony. Cuman digaji memang Gaji kecil sih. kecil sih ya. Jadi kita bingung mau buang dia buat apa Kalau juga. ngambil satu pemain buang Nggak semua mungkin di dapet pemain lapangan. bagus. Iya iya iya. Iya kan? Yang gede kan cuma itu bertiga. Iya. Ya memang itu udah dihabisin sama mereka Iya. bertiga. Makanya Sisanya uang agak receh. konyol. Sisanya uang receh. Kalau kita tarik mundur lagi, Hah? sebenarnya Lakers ini sebagai tim itu udah membangun apa? Pemain-pemain jago itu udah pernah di situ loh. Julius Randle. Iya iya. Terus si Jasar. ini Brandon Ingram. Lonzo Ball, Lonzo Ingram, Oh, bagus di Pelicans. Caruso. Tapi Keluar semua. banyak kan fans Lakers tuh, kenapa sih kok championship itu dibangun? Tim itu tim buat dapetin championship dibangun, bukan disulap. Ini kan mereka ngomong disulap. Iya iya. Tapi kalau kita tarik mundur, itu jago-jago loh itu sekarang mereka itu. Kan di luar jadi jago-jago ya. Iya. Aku gini, ini apa masukan Dwight Howard? Memang kemarin dia bisa dapetin juara memang betul. Cuman yang tahun ini memang mengecewakan. Makanya Iya iya. mesti Makanya kita buka bantu otak. boy supaya lebih bagus ini kan. Tapi mereka terima gaji segitu. Iya. Ya karena memang kemampuannya segitu aja. Dia nggak diharapkan untuk dapat 20 poin per game, nggak diharapkan lagi. Mungkin apa ya? Mungkin di dalam pikiran mereka gue pengen juara dengan gaji segini, dengan Tapi kayaknya dengan Dengan tiga ketatnya orang persaingan itu. NBA sekarang susah. Iya. Malah tambah susah ini. iya. Ini syukur-syukur playoff. Playoff ya 2021 aja mereka harus tarung di play-in tuh. Dengan Phoenix ya? Lawan Warriors. Phoenix kan di final Phoenix final. Oh iya iya benar. Lawan Warriors dulu ya benar. play-in ya. Ada lagi nggak lu? Gue sih nggak mau ngomongin kalau gue tukar sama Westbrook ya. Sebenarnya kan kalau Westbrook bisa jadi kita bisa ngomongin Raptors. Raptors ini sebenarnya keren-keren sih pemainnya Iya, iya. sih. Wah, dia nggak pernah main tapi sebenarnya main tuh. Iya. Si siapa? Goran. Goran. Iya. Heeh. Terus ada Chris Boucher sama Gary ini kan. Gary Trent Jr. Wah, nggak usah ngomong deh gerakan Iya, segala macam. Ini di skema kita masuk sih. Iya makanya. Cuma kan tetap kenapa Westbrook yang diganti gitu loh. Iya, iya. Westbrook ganti Anthony sama Avery Bradley nggak apa-apa deh. Tukar sama mereka bertiga. Iya, iya. Tapi ya kebanyakan jatuhnya pemain kecilnya gitu loh. Karena iya sama aja bakal gantiinnya Westbrook nanti ya kalau misalnya tiga-tiganya jadi ya. Iya. Dia Ini- pasti second opinionnya Lucu setelah ya? Westbrook nanti diganti. Kenapa lucu apa? Boy? Lucu sebenarnya. Lu Iya. kemarin masih ingat nggak kita ini? Hebohnya waktu Westbrook masuk ke Iya. Lakers. Iya, iya, iya. Sekarang udah dipikirkan untuk di-trade. Iya, iya. Bahkan belum tengah musim loh. Baru masuk tengah musim udah Iya, iya. pikiran trade. Maksudnya lucu ya. Baru terus kalau aku sih paling ideal memang sama si Sacramento Kings. Buddy Hill. Udah paling ini. Buddy Hill sama Harrison Barnes. Harrison Barnes karena dua-duanya scorer. Ya. Harganya cocok sama Westbrook ditukar sama satu orang. Itu paling ideal sebenarnya. Iya, iya. Kayaknya bakal itu sih terjadi. Oke, Sip, kita akan butuh waktu lebih lama nih kalau misalnya kita ngomongin ini terus ya. Iya. Iya, iya. Eh, Netizen lah boleh. netizen boleh lah lu pada semua
ganti ini, ganti itu gitu. Tapi ingat harus ada itunya ya, salary. Ya, coba dihitung-hitung salary-nya. Iya. Atau lu hayal-hayal kayak kita tadi hayal Boleh. Lamelo gitu, masuk Lamelo juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya cuma 3 orang yang gajinya paling gede di Lakers. Yang lainnya rata. Ya. Minimum semua. Iya, minimum semua ya. Makanya hebat deh. Gila. Jualan jersey aja lah kalau gitu. Heeh. Jualan jersey nomor baru sekarang 6 masih harga asli, yang kemarin 23 udah diskon. Tetap dijual. Sekarang 6 deh ya. Nomor 6. Oh iya, Sip. 360. Ada lagi nggak tambahan? Siapa kira-kira Santun mau berhayal atau yang sesuai skema kita nggak apa? Itu aja boy, ini susah gue ini mikirnya nih. Gue pikir tadi dari awal ya, gue pikir bakal Chris Paul yang balik yang akhirnya jadi main di Lakers. Iya. Oke. Chris Paul tuh dulu ceritanya. Ya gitu ya. kan ceritanya dari dulu kan. Iya, dihalang-halangin dia masuk nggak dibolehin Lakers. NBA kan. Bangun lagi David Stearns. Kan Iya. gue udah bilang. Iya. Nah, gue pikir dari awal itu Chris Paul, tapi kembali lagi gantinya Anthony Davis, jangan Westbrook. Iya. Gak apa-apa Chris Paul sama Westbrook dimainin bareng. Pernah kayaknya ya di Houston ya? USA. Houston nggak sempat ya? Enggak sempat. Nggak sempat. Nah, itu si Chris Paul kan memang dari dulu Di diwanti-wanti. Pelicans enggak ya? Enggak. Oh Westbrook, gue kebayangnya Chris Paul maksud gue. Yes, ya itulah. Tadi mikirnya gitu. Chris Sip, Paul. sip. Oke, gue sih nggak ada ya. Udah gue rasa. Iya. Paling ya, kalaupun lah. ini terjadi atau misalnya ketika ini tayang sudah terjadi trade duluan, ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya Lakers tetap menyimpan Anthony Davis dan Westbrook, ya harapannya mudah-mudahan ya bisa bagus aja prestasinya Lakers gitu. Walaupun ya yang lain juga tambah gila sih. Harusnya Anthony Davis tuh sudah seperti si DeAndre Ayton yang main di Phoenix sekarang. Kan jelas ya Mas ya, dari DeAndre yang mainnya biasa-biasa sekarang sangat berperan besar di Phoenix. Ada CP menurut gue sih. Nah, semua bawah ring udah dimakan semua sama Iya. DeAndre Enak, Ayton. tinggal Harusnya kan ngambil si Anthony Davis seperti itu di Lakers. Iya. Bukan yang di luar minta bola, fake shooting Iya, nggak iya. masuk. Sip. Oke guys, itu aja dari kita hari ini tentang Lakers harus sebaiknya tuker-tukeran, kita skema-skemain. Keputusan tetap ada di manajemen Lakers pastinya. Semoga mereka nonton acara kita. Itu dari gua. Santun ada tambahan nggak? Nggak ada boy. Udah ya. Cukup. Dimas, kalau nggak ada langsung tutup aja Boy. Oke. Di episode kali ini kalian boleh komen siapa yang menurut kalian yang terbaik ditukar dari Lakers kemana, tim manapun. Ya. Dan jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Share juga video ini ke teman-teman kalian dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu ada video terbaru dari kita. Saya Dimas. Gue Idan. Gue Santun. Sampai jumpa. Main Basket Podcast.